Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qiyamul lail atau tahajud merupakan amalan yang sangat besar pahalanya dan keutamaannya. Merupakan amalan yang banyak disinggung dalam Al-Quran, juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan Qiyamul Lail adalah Qiyamul Lail merupakan ciri orang ahlu ilm, orang ulul ilm, ahlul ilm yang sejati. Tidak orang yang betul-betul dia ahlul ilm, maka dia akan rajin qiyamul lail. Kama qala ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama orang kafir dengan orang yang senantiasa qiyamul lail, ya, dan dalam keadaan sujud di tengah malam? Dia takut akhirat dan dia mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Lalu Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Coba lihat, sebelumnya Allah menceritakan karakternya. Itu apa? Ya, qanitun. Qanit artinya sangat lama dalam qiyamul lail. Kemudian sajidan. Kemudian yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirah dan dia mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seyogianya orang yang berilmu. Semakin berilmu dia akan semakin cinta kepada qiyamul lail. Semakin panjang, semakin banyak ilmu seorang, maka semakin lama dia dalam qiyamul lail. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau orang yang paling berilmu tentang agama ini, maka beliau orang yang paling lama dalam qiyamul lail. Sampai-sampai diceritakan oleh Aisyah, sampai-sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak, ya, karena lamanya beliau itu qiyamul lail. Nah, saudara sekalian, banyak ya fadail atau keutamaan qiyamul lail. Di antaranya lagi bahwasanya qiyamul lail itu merupakan ciri-ciri orang soleh dari zaman dulu sampai saat ini. Qala ta'ala, laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa ana an-nahar wa hum yasjudun yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka itu adalah termasuk orang-orang saleh. Bagaimana sifatnya? Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka itu gemar membaca ayat Allah, ya, di tengah malam. Wa hum yasjudun, dan mereka orang yang banyak bersujud pada waktunya, banyak sholat pada waktunya. Wa ulaika, dalam ayat wa ulaika minas shalihin, mereka itu orang-orang yang saleh. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika beliau baru masuk Madinah, ya, yang pertama kali beliau anjurkan kepada para sahabat, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah bersabda, ya Yunas afsus salam, wahai manusia sebarkan salam, wa atimut ta'am, dan berilah makan, kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, dan laksanakan sholat malam sementara manusia dalam keadaan tidur. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa di akhir hadis? Wasallu bil laili wan nasu niyam.
ya, dan laksanakan sholat malam, sementara kebanyakan manusia dalam keadaan tidur nyenyak. Kemudian saudara sekalian, juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga, yang hadis ini diasarkan oleh Syalbani, beliau bersabda, alaikum bi qiyamil lail, ya, hendaknya kalian senantiasa qiyamul lail atau salat tahajud. Fa innahu da'bus shalihin qablakum, karena rajin qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Fa innahu qurbatun ilallah ta'ala. Qiyamul lail akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man hadun anil ism, dan bisa mencegah seorang itu dari berbuat dosa. Orang yang benar sholat malam, dia akan dijauhkan hatinya oleh Allah dari yang buruk-buruk. Ya, jadi dia akan diberikan taufik oleh Allah SWT untuk pada yang baik-baik saja dan menjauhi yang dosa-dosa. Karena melakukan kebaikan, menjauhi keburukan itu merupakan taufik dari Allah Taala. Dan sarana untuk itu, untuk bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa adalah dengan qiyamul lail. Kata Nabi, wa man hatun anil itsm, dan wa takfirun lis-sayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. Kemudian dalam hadis, wa muturidatun lidda'i anil jasad, dan bisa mengusir, menghilangkan berbagai macam penyakit dari tubuh pelakunya. Masya Allah, ini di antara keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail juga merupakan ciri, ya, orang-orang yang bertakwa. Yang dengan takwa itu seorang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT berupa jannah. Qala ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, sungguhnya orang-orang bertakwa, mereka nanti pada hari kiamat berada di surga Allah dan mata air surga. Ya, akhirina ma atahu, mereka mengambil, menikmati, ya, segala kenikmatan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lalu bagaimana karakter mereka, sifat mereka, kebiasaan mereka selama di dunia? Kata Allah Taala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, mereka dahulu ketika di dunia muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dan mereka itu kalau malam itu sedikit tidurnya, ya. Jadi mereka banyak menghidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya termasuk di dalamnya adalah qiyamul lail. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan ketika di waktu sahur, yakni waktu akhir malam itu mereka membuat banyak istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, yang diberikan janji oleh Allah berupa surga. Dan mereka apa? Mereka rajin qiyamul lail dan rajin beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah SWT, ya, di waktu sahur. Nah, qiyamul lail juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Zahabi. Kata malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, inna syaraful mu'min fi qiyamil lail. Wahai Muhammad, sungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu di dalam salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu an-nas, sedangkan kehormatan dirinya itu manakala dia tidak butuh kepada manusia. Hadis ini riwayat Hakim dan disahihkan oleh Al-Zahabi. Kemudian waktu yang paling bagus, ya, untuk mengamalkan qiyamul lail itu imma setengah malam terakhir kalau mampu, bagus, ya, setengah malam terakhir, atau sepertiga malam terakhir. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madha syatrul lail au sulusahu, ya, apabila telah berlalu setengah malam atau 2/3-nya, sehingga yang tersisa hanya sepertiganya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, Allah turun tabaraka wa ta'ala ke langit dunia. Fayaqul, lalu Allah berfirman berkata, hal min sa'ilin yu'ta, adakah orang yang meminta dan dia akan diberi? Jadi orang yang meminta pada waktu ini, waktu sepertiga malam terakhir, ya, maka dijanjikan diberi oleh Allah SWT. Wa min da'in fayustajabu lah, dan orang yang berdoa lalu doanya dikabulkan baginya. Wa min mustaghfirin fayaghfiru lahu, dan adakah orang yang minta ampun kepada Allah SWT, ya, lalu dia akan diberikan ampunan oleh Allah SWT. Maka ini rahasia kenapa dalam Al-Quran, ya, ciri-ciri orang bertakwa itu mereka senantiasa istighfar bil ashar. Dalam surat Ali Imran, setelah Allah panjang lebar menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, di antaranya adalah wabil ashar wal mustaghfirina bil ashar, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka itu orang-orang yang senantiasa istighfar kepada Allah SWT di waktu sahur. Juga tadi ayat yang saya bacakan itu dalam surat Dariyat, ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum istaghfirun. Ini rahasianya, ya, karena di waktu sahur itu atau waktu sepertiga malam terakhir itu Allah Azza wa Jalla turun ke sama'i dunia, tentunya dengan turun yang sesuai dengan keagungan Allah, ya. Kemudian Allah menjanjikan memberi kepada orang yang minta dan mengabulkan orang yang berdoa dan mengampuni orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita menjalankan, ya, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga qiyamul lail. Karena insyaallah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang sahabat jalil, ya, sahabat Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, ni'mar rajul Abdullah, ya, atau dalam kalimat yang lain, sesungguhnya Abdullah itu orang yang soleh, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Dalam kalimat yang lain, sesungguhnya Abdullah itu orang yang soleh, lau kana yukthiru as-sholah minal lail, kalau seandainya dia itu banyak sholat malam. Maka setelah mendengar perkataan Nabi, beliau senantiasa memperbanyak sholat malam, sahabat Abdullah bin Umar. Jadi orang baik kalau, ya, dia memperbanyak sholat malam. Jadi kalau tidak memperbanyak sholat malam, artinya bukan termasuk orang yang soleh, insyaallah, ya. Jadi ciri orang soleh, seperti kata Nabi dalam hadisnya tadi, yaitu apa? Qiyamul lail, fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kita lihat Rasulullah sebagai hadis Aisyah itu, beliau sangat panjang sholat malamnya sampai bengkak kakinya, dan juga para sahabat, para salafus soleh, mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah atau berusaha senantiasa menjaga, ya, qiyamul lail. Maka kita pun sebagai umatnya, sebagai orang-orang yang mendambakan untuk masuk dalam gerbongnya salafus soleh, maka sesibuk apapun kita, ya, hendaknya kita itu berusaha untuk bangun malam, bangun di setengah malam atau sepertiga malam, dan kemudian kita melakukan sholat malam, ya, sebisa kita. Kalau bisa 11 rakaat, kalau tidak bisa, ya, paling tidak 5 rakaat, ya, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat witir, atau 4 rakaat 1 rakaat witir. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya dalam segala hal, termasuk dalam ibadah-ibadah beliau yang wajib atau yang sunnah, termasuk dalam inilah ibadah sholatul lail atau sholat tahajud. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.